Perkenalkan, nama saya Fani Lairin Jala, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Ilmu Biomedik dengan NIDN 0912079003. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Mandiri Boston. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Dasar Keperawatan 1. Mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 atau disingkat dengan IDK 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang didapatkan pada semester 1 di dalam kurikulum program studi S1 Keperawatan dengan kode mata kuliah MPB-HM 101 dengan beban SKS sebanyak 4 SKS yang terbagi atas 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah IDK 1 ini diampu oleh tim mata kuliah, yaitu saya sendiri dan 2 orang dosen mata kuliah lainnya. Dalam mata kuliah ini, saya akan menjelaskan beberapa poin berkaitan dengan yang pertama yaitu deskripsi singkat mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Untuk deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 merupakan bagian dari kelompok ilmu dasar yang membahas tentang konsep biologi, fisika, biokimia, gizi dengan memperhatikan lingkungan dan etika keilmuan, serta konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia di dalam berbagai aktivitas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan program studi yang terdiri dari 6 CPL. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep biologi sel dan genetika sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip fisika sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Kemudian yang ketiga, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai bagian pendekatan holistik keperawatan. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan konsep-konsep anatomi fisiologi sebagai suatu pendekatan di dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menerapkan fisiologi tubuh manusia di dalam berbagai aktivitas. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan mekanisme pertahanan tubuh manusia atau disebut dengan homeostasis tubuh. Untuk materi pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran, mahasiswa diberikan bahan kajian yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi-materinya yang pertama yaitu konsep biologi, konsep genetika dan jaringan tubuh, konsep biolistrik, prinsip biokimia dan fisika di dalam tubuh, kompartemen dan komposisi cairan tubuh, konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal, anatomi dan fisiologi sistem persarafan, anatomi dan fisiologi sistem kardio, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, homeostasis, dan langsung refleks. Kemudian untuk sistem pembelajaran di sini di dalam mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 diterapkan yaitu sistem hybrid, di mana sistem hybrid itu terbagi atas 2. Yang pertama yaitu metode daring dan metode luring. Untuk metode daring itu sendiri di sini kami menerapkan metode pembelajaran yang dilaksanakan melalui Google Form, Google Zoom, Google Meet, dan via WhatsApp. Dan untuk metode luring itu sendiri yaitu proses tatap muka di dalam kelas. Kemudian untuk metode pembelajaran yang diterapkan yang pertama yaitu ceramah, tanya jawab, metode kuis, dan praktikum. Untuk metode ceramah, di sini saya memberikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan materi pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dan untuk tanya jawab dan diskusi, pada metode ini saya menerapkan metode diskusi kelompok, di mana di dalam proses diskusi ini, mahasiswa akan memecahkan suatu permasalahan yang disajikan dengan tujuan sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan melalui proses bertukar pikiran antar sesama mahasiswa yang lain. Kemudian diterapkan juga metode untuk laboratorium
di mana di sini mahasiswa melakukan proses melaksanakan praktikum di dalam laboratorium itu sendiri, di mana di sini mahasiswa akan melakukan praktikum dan akan dibimbing oleh dosen pembimbing di dalam laboratorium. Untuk mempermudah penyampaian materi kepada mahasiswa, saya selalu mempersiapkan bahan ajar, antara lain ada slide presentasi, buku referensi sesuai dengan materi pembelajaran dan modul pembelajaran. Dan untuk kegiatan praktikum, saya menyiapkan modul praktikum yang akan digunakan mahasiswa sebagai panduan di dalam melaksanakan proses praktikum. Dan di sini ada salah satu bahan ajar yang saya siapkan untuk mahasiswa. Kemudian untuk sistem penilaian, di sini saya menggunakan sistem penilaian presentasi, di mana 60% untuk penilaian teori, 40% untuk penilaian praktikum. Dan untuk penilaian teori terbagi atas yang pertama 10% untuk keaktifan mahasiswa, 20% untuk tugas diskusi, 30% untuk nilai mid semester, dan 40% untuk nilai UAS. Dan untuk praktikum, bobot untuk respon 10% untuk respon mahasiswa, 20% untuk tugas pendahuluan, dan 10% untuk laporan praktikum. Di sini untuk metode pengumpulan tugas, kami menggunakan sistem yang digunakan pada Stika Susada Pendidik Poso, yaitu sistem e-kampus, di mana di dalam aplikasi ini tersedia fitur untuk penguploadan tugas mahasiswa, dan mahasiswa dapat melihat langsung penilaian tugas yang diberikan oleh dosen itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 yang dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulaikan pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Kita boleh pimpin doa. Teman, sebelum kita memulai proses belajar dan mengajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Tita. Ya, selamat bertemu kembali ya di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Setelah Ibu Dewi minggu lalu sudah masuk ya. Sekarang giliran saya sebagai tim dosen untuk memberikan materi. Jadi materi kita pada saat ini berkaitan dengan anatomi dan fisiologi dari sistem integumen. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ada Desran, Helmi. Ya, oke. Ya, kita mulai dengan proses pembelajaran. Mohon perhatikan HP-nya di silent ya. Jangan ada suara handphone nanti mengganggu sementara proses pembelajaran. Nah, sebelum saya masuk di materi, coba perhatikan slide dulu. Di sini saya minta salah satu mahasiswa atau 2 orang mahasiswa memberikan persepsinya berkaitan dengan slide yang ada di depan kalian. Jadi berikan persepsi Anda tentang gambar di atas. Boleh berikan 1 orang. Maya, boleh Maya? Silakan Maya. Apa yang Anda bisa lihat ketika atau Anda persepsikan ketika melihat gambar ini? Ayo Maya. Ya, oke, benar. Tentang warna kulit ya. Jadi benar ya. Jadi di sini kelihatan tentang warna kulit. Karena itu yang akan kita bahas pada saat ini adalah berkaitan dengan anatomi dan fisiologi dari sistem integumen ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita atau pertemuan kita pada saat ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem integumen ya. Nah, coba perhatikan di sini terlihat bahwa 7-80% total tubuh kita itu terdiri dari sistem integumen. Jadi coba bayangkan dari seluruh tubuh kita menyumbang 7-8% dari total tubuh, ya. Sehingga dikatakan di sini bahwa sistem integumen atau kulit itu sendiri merupakan
organ yang terbesar di dalam sistem tubuh. Ya, di sini ketebalannya 1,5 sampai 4,4 mm dan menutupi seluruh permukaan tubuh dan bervariasi. Bisa dilihat di gambar di sini. Ya, jadi kulit kita atau warna kulit kita itu bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Atau ada yang sama? Semua sama? Ya, berbeda-beda. Ya. Nah, sekarang apakah bagian tubuh manusia yang tidak dilapisi oleh kulit? Adakah yang tidak dilapisi oleh kulit? Boleh dijawab? Ya, silakan Ansar. Mata, oke. Ada lagi? Kulit, kuku. Ya, kuku. Ada lagi? Gigi. Iya, ya. Jadi itu adalah bagian-bagian tubuh manusia yang tidak dilapisi oleh kulit. Sisanya semua dilapisi oleh kulit. Ya. Nah, kita lihat dulu apa itu lapisan-lapisan kulit. Coba lihat di slide di sini terlihat. Ada 3 bagian kulit atau 3 lapisan utama dari kulit itu sendiri. Yang pertama kita lihat lapisan epidermis, ya. Lapisan epidermis ini merupakan lapisan yang terluar, ya. Jadi bagian paling luar merupakan lapisan epidermis dan terdiri atas beberapa stratum. Yang pertama corneum, ada stratum lucidum, granulosum, spinosum, dan ada yang namanya stratum basal, ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya lapisan dermis atau lapisan kedua dari lapisan kulit. Terdiri dari pars papillare dan pars reticulare. Dan yang terakhir adalah lapisan paling dalam atau disebut dengan lapisan hipodermis. Ya, ini adalah anatominya, bisa kalian lihat ya. Jadi ini adalah lapisan epidermis, kemudian ini ada lapisan dermis dan ada lapisan paling dalam disebut dengan lapisan hipodermis. Ya, ini adalah gambaran anatominya. Sebelumnya kita sudah lihat ya, ini lapisan-lapisan kulit. Kemudian lapisan yang kedua, ini masih bagian epidermis ya. Jadi bagian epidermis ini terdiri dari beberapa stratum. Ini tadi yang sudah saya katakan di slide yang sebelumnya ya. Jadi ada stratum-stratum dan masing-masing stratum ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Yang pertama stratum corneum, ada lapisan keratinosit mati dan sampai di stratum basal berfungsi sebagai keratinosit ya. Kemudian ada stratum spinosum, ini berfungsi sebagai kekuatan dan fleksibilitas kulit. Jadi kekuatan dan fleksibilitas kulit itu terletak pada stratum spinosum ya. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi kalian bisa lihat dari stratum corneum sampai pada stratum basal ya, ini terlihat ya. Nah, kemudian di sini ada namanya sel keratinosit. Ini tadi saya sampaikan bahwa di stratum yang ada keratinositnya adalah stratum basal ya. Jadi untuk stratum keratinosit itu sendiri terdiri dari sel utama epidermis dan produksi keratin, kemudian ada melanosit, sintesa melanin dan pulau-pulau Langerhans dan ada Merkel. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya berkaitan dengan melanosit atau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan keratinosit? Silakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Mengenai kulit. Jadi pertanyaan saya di sini itu mengenai obat suntik pemutih itu kerjanya di mana? Tentang suntik pemutih. Nah, itu lagi tren ya sekarang ya. Lagi tren sekarang tentang suntik putih. Adakah di sini yang suntik putih? Semoga tidak ada ya. Kalian orang kesehatan, jadi harus menjaga kulit kalian sesuai dengan fungsi normalnya. Ya. Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan dari Maria berkaitan dengan suntik pemutih ya. Jadi untuk obat pemutih itu dia mengandung namanya glutathione. Pernah dengar glutathione? Pernah lah. Pasti kalian kalau melihat obat-obat suntik putih, lihat kandungannya ada glutathione. Glutathione itu dia bekerja untuk menghambat melanosit. Ya, melanosit ini adalah fungsinya untuk memberi warna pada kulit. Ya, melanosit ini adalah sel yang mensintesis melanin. Jadi warna kulitnya kalian berbeda-beda tergantung dari kandungan melanin.
yang ada di dalam tubuhnya kalian, ya. Sehingga obat putih tadi dia bekerja untuk menghambat kerja dari melanin, ya. Jadi kalau dia sudah hambat, otomatis proses pewarnaan kulit itu akan berkurang. Pernah dengar albino? Ya. Albino. Nah, albino itu dia kekurangan ini, melanin, ya. Sehingga warna kulitnya itu dia mengarah putih, ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi intinya mengandung glutathione yang bekerja untuk menghambat kerja dari melanin untuk memberikan warna pada kulit. Jadi semakin banyak melanin akan kulit atau warna kulit akan semakin gelap. Ya? Oke, paham? Selanjutnya lapisan dermis. Di sini lapisan dermis terdiri dari 3 jaringan, ya. Di sini ada kolagen dan lain-lain. Dan terdiri dari 2 bagian, ada papila dan ada retikular. Ya, ini bisa dilihat untuk anatominya, ya. Jadi ada papila di bawah retikular. Nah, kemudian untuk lapisan yang ketiga adalah lapisan subkutis atau hipodermis, ya. Ini merupakan kelanjutan dari dermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar dan berfungsi sebagai cadangan makanan, ya. Jadi sel itu bisa hidup kalau ada cadangan makanan, ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, untuk lapisan subkutis, di sini ada sel yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, di mana bagian kulit yang berfungsi sebagai cadangan makanan? Di mana? Lapisan mana? Lapisan subkutis atau lapisan hipodermis, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu sudah bisa dijawab, ya. Nah, ini adalah anatominya. Jaringan atau lapisan hipodermis. Jadi bisa kalian lihat ya. Dan di lapisan hipodermis itu terdiri atas folikel, ada folikel rambut, ada jaringan lemak, kelenjar keringat, dan ada namanya jaringan penghubung. Nah, kita lihat nanti untuk kelenjar keringat. Sampai di sini ada yang mau bertanya berkaitan dengan keringat atau dan lain-lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Ansan. Dari dulu saya bertanya di sini, apakah manusia itu akan hanya dapat berkeringat pada saat lingkungan sekitar panas? Ya, jadi manusia itu, ya, saya langsung saja jawab ya. Jadi manusia itu bisa berkeringat di saat lingkungan sekitarnya itu panas. Jadi kembali lagi pada fisiologisnya, di mana ketika manusia itu beraktivitas, ya, dia pasti akan mengeluarkan keringat. Tetapi sistem tubuh atau sistem keseimbangan tubuh itu dia akan bekerja ketika manusia itu akan mengeluarkan keringat, sehingga sebelum keluar kepada permukaan kulit, keringat itu sudah diserap terlebih dahulu, ya. Sehingga tidak selalu ketika hanya bergerak sedikit keringatnya banyak, tidak, ya. Kecuali kalian beraktivitas, misalnya olahraga, lari, ya. Mereka orang lari yang tidak berkeringat. Jadi harus ditahu dulu secara fisiologis, ketika manusia itu beraktivitas dia akan mengeluarkan keringat, atau di lingkungan panas seperti misalnya di luar, ya, lingkungan panas pasti akan berkeringat. Tetapi sebelum keringat itu keluar pada permukaan tubuh itu sudah diserap terlebih dahulu. Ya, boleh paham? Oke, terima kasih Ansar. Nah, ini adalah struktur aksesoris, ya. Jadi selain tadi 3 lapisan utama, epidermis, dermis, dan hipodermis, ada struktur aksesoris dari sistem integumen atau kulit. Yang pertama adalah rambut, ya. Coba lihat, rambut terdiri dari akar rambut dan batang. Adakah yang tidak punya rambut? Ya. Bulu. Jadi bedakan rambut dan bulu, ya. Rambut itu, ya, yang di permukaan kulitnya kalian itu rambut, ya, bukan bulu. Bulu itu yang ada pada binatang, bulu ayam, ya. Jadi jangan bilang bulu, ya. Bisa jadi nanti bulu ayam, ya. Jadi yang ada pada manusia itu adalah rambut, ya, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh. Kemudian diproduksi oleh folikel rambut, dan di sini ada siklus pertumbuhan rambut, mulai dari fase anagen, telogen, dan katogen. Ya, ini adalah anatominya. Silakan kalian lihat, ya. Nah, setelah rambut ada kuku, itu yang disebutkan tadi oleh Agda,
bahwa bagian kulit, bagian tubuh yang manusia tidak tertutupi oleh kulit adalah kuku. Dan kuku itu terdiri dari yang pertama ada badan kuku, ya, kemudian ada akar kuku dan ada bantalan kuku. Jadi bukan kulit yang menutupi, ya. Sehingga ketika ini bisa kalian lihat, ya, ada bagian-bagian putih di situ namanya lunula, ya. Ada punya lunula? Coba lihat nanti pada ada lunulanya, ya. Ya. Kalau tidak ada lunula bisa dipertanyakan robot, ya. Lunula, ya. Kemudian ada namanya bantalan kuku, lapisan stratum dari epidermis, ya. Nah, ini ada fungsi kulit, ya. Fungsi kulit yang pertama adalah pemeliharaan dan perlindungan, ada ekskresi, pelumasan, pembentukan vitamin, penyerapan, pembentukan rambut, dan fungsi indera. Dan untuk fungsi pemeliharaan dan perlindungan, kenapa dikatakan kulit itu berfungsi sebagai pemeliharaan dan perlindungan adalah ketika terjadi trauma atau benturan dari luar, itu tidak akan langsung mengena pada organ, dia akan dilindungi dulu oleh kulit. Coba bayangkan kalian punya lambung atau kalian punya bagian di perut, kalau tidak dilapisi oleh lapisan kulit, apa yang terjadi ketika terjadi benturan? Langsung, ya. Makanya fungsi kulit yang pertama adalah sebagai pemeliharaan dan perlindungan. Kemudian ekskresi ini adalah mengeluarkan keringat. Kemudian ada fungsi pembentukan vitamin. Nah, di sini ada 4, 5, 6, dan 7. Ini yang akan menjadi tugas kalian untuk mencari 4 fungsi ini. Silakan dicatat atau difoto, silakan, ya. Jadi buat penjelasan berkaitan fungsi-fungsi ini tidak usah dalam bentuk hard copy, tetapi bisa dikirim lewat sistem. Kita kan punya sistem kampus, kita mengirimkan tugas lewat sistem. Jadi diketik saja nanti, kemudian silakan upload, dan saya akan buka mulai dari hari ini sampai pada minggu depan. Akan saya tutup. Hari ini hari apa ya? Hari ini Senin, dan Senin depan pukul 23.59 akan saya tutup untuk penguploadan tugas. Jadi yang terlambat artinya tidak bisa mengupload tugas, ya. Silakan dicatat atau silakan difoto, ya. Nah, kita lihat dulu untuk kesimpulan dari perkuliahan kita pada saat ini, bahwa kulit tersusun atas 3 lapisan utama, epidermis, dermis, dan hipodermis, serta ada organ aksesoris. Epidermis terdiri dari beberapa stratum, dermis juga terdiri dari beberapa stratum, dan organ aksesoris terdiri dari rambut, kuku, dan kelenjar eksokrin. Sampai di sini cukup jelas? Jelas. Oke. Dan sekarang sesuai dengan kesepakatan kita, maka akan ada kuis di akhir perkuliahan untuk melihat pemahamannya kalian berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Silakan ditulis untuk pertanyaannya dan langsung dijawab, dan saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk menjawab ini dan dikumpulkan. Ya. Ya. Oke. Silakan kerjakan kuisnya. Kalau sudah silakan kumpul di depan. Ada sudah Vita? Ya, silakan Vita. Kumpul di depan. Tanggul. Ya, oke. Ayo, Sapitri. Oke.
Ya, oke, terima kasih. Nanti saya akan kembalikan tugasnya ini lewat Ketin ya, lewat Putri ya. Nanti akan dibagikan dan kalian bisa melihat nilainya kalian. Ya, untuk pertemuan kita pada saat ini sudah selesai. Nanti kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama. Sekali lagi, terima kasih dan selamat siang. Siap.